Ini ada mic. Ada mikrofon. Ya, masuk ke YouTube. Perkenalkan. Terima kasih. Di sini dijelaskan tadi wa tahrumu min ma'in mauqufin ala tatahhuri. Dalam arti air yang disiapkan di masjid itu air tentunya lil wudu. Berarti di situ tahlil itu haram berarti Ustaz. Jadi kayak gini. Air yang diwakafkan. Jadi kalau air yang berada di masjid itu biasanya bukan air yang diwakafkan, tetapi itu adalah fasilitas daripada masjid. Biasanya diwakafkan itu adalah masjidnya. Kalau gambaran daripada musannif ini, bahwasanya air yang diwakafkan untuk berwudu itu kayak gini biasanya. Kalau kita itu berjalan di daerah Timur Tengah itu kan biasanya ada kayak semacam ini, pos-pos satpam itu kan. Iya, biasanya tengah padang pasir itu kan ada. Di situ ada yang musabbal lisyurb. Jadi air yang disiapkan untuk minum itu bukan air aqua. Air aqua itu boleh untuk berwudu. Kalau memang itu nanti nggak ada campuran bahan kimia yang dianggap najis. Kalau misalkan itu boleh untuk berwudu. Jadi musabbal lisyurb itu adalah bangunan kayak semacam pos satpam. Lalu di situ berada di tengah padang pasir. Lalu di situ ada tulisan musabbal lisyurb. Ini tidak boleh untuk berwudu. Lah air yang diwakafkan untuk berwudu itu hampir sama dengan musabbal yang lisyurab. Lalu kemudian di situ punya perseorangan dibuat, lalu airnya disediakan, maka di situ ditulis namanya musabbal lil wudu. Dan ini adanya yang di Timur Tengah. Adapun yang kaitannya dengan masjid dan lain sebagainya itu biasanya itu adalah fasilitas wajib, bisa fasilitas masjid. Toh biasanya itu bukan hasil wakaf. Yang wakaf hanya tanahnya. Tetapi kalau misalkan yang lainnya biasanya itu adalah sebagai penyempurna daripada wakafnya. Jadi itu ada perbedaannya di situ. Makanya kan dalam bahasanya gini. Ini adalah kitab yang ditulis oleh ulama di abad 900-an ya, 900 Hijriah gitu. Maka ketika kita memahami itu, cara mentekstualkannya itu ya kita harus kembali kepada masa mereka. Maka di situ tidak akan terjadi distance atau pemahaman. Tetapi kalau kita paham yang sekarang itu semacam itu tadi kurang tepat. Tetapi maksudnya itu semacam itu nggih, Pak Haji. Terus kan ada juga masjid di daerah Timur Tengah ini ditulis ma'un lil wudu la tusrif. Artinya air ini untuk wudu tapi jangan israf. Jangan israf. Itu bagaimana dengan hal seperti itu? Nah, ini juga memahami itu, dan di Timur Tengah semuanya ada. Latus ripil wudu itu pasti ada. Tempat wudu itu pasti ada tulisannya nawaitul wudu ali rabbil hadasil. Kemudian di situ ada latus ribu wilma. Itu pasti ada itu di Timur Tengah. Batasan israf itu adalah ketika kita menggunakan sesuatu di atas batas normal, maka itu dikatakan israf. Jadi tetap kita boleh taslis. Hanya saja tidak sampai kepada batas normal. Jadi israf itu kalau dalam versi Al-Quran atau dalam bahasa fikih itu adalah sesuatu di atas batas normal, itu dikatakan israf. Makan cukupnya 1 piring, lalu kemudian dia makan 2 piring sampai kempelakaran, maka itu dikatakan israf. Nah, kemudian kita berwudu misalkan, cukup menggunakan 1 gayung atau cukup dengan segayung air ketika membasuh tangan, lalu kita mengambilnya 1 ember, maka itu israf. Jadi itu kalau dalam bahasa al-israf itu adalah al-ahdu ala qadril kifayati. Jadi mengambil di atas batas kecukupan. Maka itu dikatakan namanya israf. Dan itu memang haram ya. Israf itu di dalam segala hal itu adalah haram. Makan, minum segalanya itu tetap bahasa Al-Quran kulu wasrobu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Jadi makan dan minum secukupnya, jangan berlebihan. Allah tidak suka orang yang berlebihan. Ngaten, Pak Haji. Terus begini Ustaz. Ini masih dalam taklid. Pakai mic-nya Pak. Dalam taklid. Di on off-nya? Ini yang nyala. Bismillah. Halo, tes. Tes. Minta pancing dari situ. Tahlid yang disunahkan tahlid ini misalnya begini.
Taklid. Apa namanya, membasuh anggota 3 kali. Contohnya ini kan sudah selesai, Ustaz. Nggih. Sudah selesai. Nah, akhirnya kita membasuh tangan. Apa yang dimaksud salah sini belum pindah ke anggota lain, ke anggota wudhu. Misalnya begini, saya ngambil wudhu di rumah, contohnya sudah selesai wajibnya satu kali. Nah, sampai ke masjid karena ada air banyak. Oh ya, saya mau lanjutkan taslidnya di masjid. Bagaimana itu? Jadi yang namanya taslis itu adalah tab'an lil wajib. Taslis itu tab'an lil wajib. Artinya ketika basuh wajib maka disunahkan basuh sunnah. Secara dohir itu semacam itu. Dan ini di dalam setiap anggota ya. Jadi tidak dipisah-pisah. Misalkan kita ini, jadi kita wudhu satu kali kan. Prosesi wudhu, serangkaian prosesi wudhu itu selesai di rumah. Lalu di masjid wudhu lagi. Ini wudhu yang kedua kali. Kemudian nanti di tempat yang lain kita wudhu. Ini yang kedua kali. Ini sebagai taslisnya ya. Itu namanya kalau dalam bahasa kita namanya tajdid. Jadi itu bukan masuk taslis. Kemudian yang kedua, bahwasanya taslis itu dari segi niat itu juga mengikuti yang fardu. Makanya di dalam taslis itu tidak mengikuti niat. Berbeda kalau tadi misalkan di rumah kita wudhu secara utuh, lalu di masjid kita wudhu tanpa niat, tapi kita bilang ini taslis yang di rumah. Itu tidak, karena as-sunnatu huna tab'an lil wajib. Itu semacam itu. Dia monggo malih diskusi ya. Tadi disinggung masalah bahasa usap, Ustaz. Tadi diperbolehkan galuh dengan 1 jari. Nggih. Kalau bahasa usap itu tentunya dengan seluruh apa? Jari-jari tangan. Ini Dengan Pak, seluruh telapak tangan bagian dalam. iya itu lo anune apa jenis yang lazim lah. yang Yang lazim. lazim. Tapi tadi sempat disinggung hanya dengan 1 jari pun sudah bisa Musab. mengusap, dikatakan mengusap. Itu memang hukumnya seperti itu atau gimana? Nggih. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i itu ketika menalar ini kan berijtihad ya. Ini bukan cara berpikirnya saya. Tetapi ini adalah cara berpikirnya Imam Syafi'i. Jadi ketika Imam Syafi'i itu memahami dalil apa itu, idza kuntum ila sholati fahsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum. Maka perintah di dalam Al-Qur'an itu adalah wamsahu. Jadi dan usaplah. Lah pemahaman ini lalu dikembalikan oleh Imam Syafi'i kepada makna al-mashu, makna daripada mengusap secara bahasa. Lalu analogi atau cara berpikir Imam Syafi'i, kalau yang dimaksud mengusap itu adalah kullu ma yang tabiqu alaihi ismul mashi. Maka cara apapun kalau itu dikatakan mengusap secara bahasa, maka itu sudah cukup. Dan secara bahasa, baik itu menggunakan telapak tangan, menggunakan 1 jari, itu tetap sudah dikatakan mengusap. Ini logikanya Imam Syafi'i. Makanya meskipun dengan 1 jari, kalau dalam fikih Syafi'i itu tetap dikatakan sah. Beda dengan logikanya Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya ayat daripada wamsahu bi ru'usikum dan mengusap sebagian kepala, yang namanya mengusap itu ya lumrahnya itu dengan telapak tangan. Dan ukuran telapak tangan ini adalah 1/4 daripada kepala. Makanya Imam Abu Hanifah itu lebih berpendapat bahwasanya yang wajib itu adalah mengusap sebagian kepala. Mengusap 1/4 kepala karena ukuran tangan. Karena menurut Imam Abu Hanifah mengusap itu ya lazimnya itu dengan seluruh ini. Jadi ini sebenarnya berbeda di dalam memahami kalimat wamsahu di dalam perintah yang ada di dalam Al-Quran. Jadi analoginya semacam itu. Kalau Imam Syafi'i itu tadi yang pertama, tapi kalau Imam Abu Hanifah itu yang kedua. Kalau Imam Malik itu malah ya Nabi saja mengikutnya seluruhannya, maka berarti kalimat wamsahu ini ditafsiri kepada seluruh. Nah, ini pendapatnya Imam Malik. Makanya sebenarnya logika yang baik itu kalau nggak Imam Syafi'i ya Imam Abu Hanifah. Kalau kita melihat daripada logika istimbat yang lebih bisa kita nalar, karena memang madhab Imam Malik dan Imam Ahmad itu aqrabu ilal hadis. Jadi karakternya itu lebih dekat kepada hadis. Pokoknya kalau hadisnya kayak gini ya kayak gini. Itu Imam Malik sama Imam Ahmad. Karena Imam Malik itu adalah Imam Darul Hijrah, tempatnya di Madinah. Stok hadisnya banyak. Karena stok hadisnya itu banyak, maka apa-apa itu lebih kepada hadis. Beda kalau Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu nengah-nengah. Imam Abu Hanifah itu berada di Irak, di Baghdad, di Kufah dan Basrah. Stok hadisnya Imam Abu Hanifah itu tidak sebanyak Imam Malik.
Ya, karena memang banyak sekali hadis-hadis yang dianulir oleh Imam Abu Hanifah terkait tentang validitasnya. Jadi ini tidak valid, akhirnya banyaknya yang dianulir. Itu semacam itu. Jadi rasionalnya lebih. Makanya kan ini seperti madrasatul ra'yi sama madrasatul hadis. Ini kembali kepada nalar berpikir. Sekarang banyak